Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Insan Robani kelas 4A, 4B, dan 4C. Apa kabar kalian hari ini? Yuk mari kita jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran. Lebih bahagia. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari diangkat kedua tangannya. Membaca doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Nah, sekarang siapkan buku tematiknya. Buka halaman 37. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran 5. Kompetensi dasar di pembelajaran 5 yang pertama adalah tentang bahasa Indonesia, mengamati dan menentukan pesan dari teks bergambar. Kemudian PPKN menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik. Di pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari tentang minyak bumi. Apa minyak bumi merupakan energi yang sangat penting? Apakah iya? Nah, kita baca sama-sama di halaman 37. Energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber energi. Salah satu sumber energi yang sangat penting adalah minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi berbagai bahan bakar yang berguna dalam kehidupan. Beberapa bahan bakar hasil olahan minyak adalah gas LPG, bensin, dan solar. Jadi, minyak bumi ini mempunyai beberapa produk, yaitu adalah gas LPG, bensin, dan solar. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Bensin digunakan sebagai bahan kendaraan bermotor. Solar digunakan sebagai bahan bakar truk, bus, dan mesin pabrik. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Proses terbentuknya minyak bumi sangat lama, butuh waktu jutaan tahun, sedangkan kegunaan dan pemakaiannya sangat banyak. Jika minyak bumi terus-menerus dipakai tanpa dilakukan penghematan, maka persediaan minyak bumi akan cepat habis. Akibatnya, bahan bakar hasil olahan minyak bumi akan sulit diperoleh. Energi minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang penting. Setiap warga negara berhak memperoleh dan menggunakan energi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, persediaan minyak bumi harus dijaga dengan cara menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Nah, jadi kita harus menggunakan bahan bakar dengan bijak dan hemat. Bagaimana cara menghematnya? Nah, cara menghemat bahan bakar minyak atau cara menghemat minyak bumi yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya kita bisa diganti dengan berjalan kaki jika jaraknya dekat ya, yang dekat dengan sekolah. Kalau sekolahnya bisa jalan kaki, tidak usah diantar. Kalau misalnya di rumahnya dekat, mau ke Indomaret, dekat dengan Indomaret, bisa jalan seperti itu ya Kak. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Ya betul, sekarang juga lagi zaman sepedahan ya. Yang punya sepeda bisa main sepeda, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Oke. Sekarang kita ayo mengamati di halaman 38. Di buku paket kalian
Ada 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar dengan tulisan, "Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang. Naik angkutan umum kemana saja, naik sepeda, lebih santai, jalan kaki bro." Nah, ini merupakan teks bergambar atau biasa juga disebut dengan poster. Kemudian yang kedua, gunakan air seperlunya. Yang ketiga, hemat energi sama dengan hemat biaya. Nah, pesan dalam teks bergambar pada nomor pertama adalah untuk menghemat bahan bakar. Pesan dalam teks bergambar kedua adalah untuk menghemat air, gunakan air seperlunya. Dan pesan pada gambar teks yang ketiga adalah tentang menghemat energi, hemat energi, hemat biaya. Nah, kalau yang di layar kalian bisa lihat, kebersihan lebih dari pada iman. Nah, ini merupakan pesannya apa? Pesannya untuk apa? Selalu bersih, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita. Kemudian ada lagi gambar di sebelah kanan. Semakin cerdas, maka akan semakin bermanfaat. Berarti apa? Kita harus cerdas, harus bisa menghitung, harus bisa membaca, harus bisa melukis. Semakin kita cerdas, semakin pula kita bermanfaat, ya. Nah, apa ini maksud dengan teks bergambar? Teks bergambar adalah gambar yang disertai teks. Teks tersebut dapat berupa kalimat ajakan dengan tujuan mengajak atau memberikan informasi kepada masyarakat umum. Biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang banyak dilewati orang, seperti di sekolah, di kantor, pasar, atau mal. Ada ciri-cirinya nih Kak. Ciri-ciri teks bergambar sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat singkat, padat, jelas, dan berisi. Yang ketiga, sebagian teks dan gambar saling mendukung atau sesuai tema. Yang keempat, dibuat dengan perpaduan warna yang kontras, ya. Itu semua merupakan ciri-ciri dari teks bergambar. Nah, di sini Budita memiliki contoh teks bergambar yang bisa kalian tiru nantinya ya, Kak. Ayo peduli sampah, hemat air, selamatkan bumi, cerdas makan ikan, pencegahan virus corona, dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ini merupakan contoh teks bergambar. Kalian, ya, tugas kalian ada di halaman 38. Kalian membuat teks atau poster dengan tema. Nih, kalian boleh pilih salah satu. Menghemat energi, lingkungan, kesehatan. Kalian boleh pilih salah satu. Kemudian buatlah teks bergambar sesuai ciri teks tersebut yang kalian ingin buat. Nah, teksnya harus berwarna, harus ada tulisannya, harus menarik. Pakai kertas A4 atau kertas gambar nggak apa-apa ya, Kak. Nanti setelah selesai, tolong foto tugasnya dan kalian juga foto sama tugasnya. Jadi kalian foto berdua dengan tugas kalian. Oke, Kak? Bisa dikumpulkan ke wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran 5 hari ini telah selesai. Mari kita mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.